banyak hal yang orang tua kita lakukan, yang semuanya mereka lakukan untuk kita. Dan mari kita contoh, kita lakukan hal yang sama kepada anak-anak kita. Karena itulah seharusnya tugas peradaban kita sebagai seorang manusia, dan itulah seharusnya tugas kita sebagai makhluk ciptaan Allah, yaitu buat generasi mendatang jauh lebih bagus, jauh lebih baik dari keadaan atau generasi kita saat ini. Ketemu lagi kita di channel yang perlu dibagikan informasi gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Bang Kica berada di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir. Taman Pemakaman Umum yang di tempat inilah kedua orang tua Bang Kica dikuburkan. Kica ingin melakukan ziarah kubur yang sejatinya bukan buat kedua orang tua, tapi esensinya adalah ziarah yang seharusnya sering-sering kita lakukan untuk mengingatkan diri kita bahwa kehidupan tidaklah abadi dan suatu saat kita juga akan berkubur yang tempatnya kita tidak tahu. Ya, sobat jelata yang berbahagia, disinilah ayah dan bunda Bang Kica berkubur. Ya, Bang Kica Haji Yurnalis Tan Zainuddin bin Salam lahir di Bukit Tinggi tanggal 10 September tahun 1934 dan meninggal di Jakarta tanggal 9 November tahun 1998. Dia berang pada saat meninggalnya berumur 62 tahun. Sementara Ibu Bang Kica Haji Nurni binti Abdullah lahir di Bukit Tinggi tanggal 10 Oktober tahun 1936 dan meninggal di Depok tanggal 3 Juni tahun 2020. Jadi lebih kurang usia beliau pada saat meninggal 84 tahun. Ayah dan ibunda Bang Kica menikah tahun 1959. Pada saat itu Ayah Bang Kica berumur 25 tahun, sementara ibu Bang Kica berumur 23 tahun. Dan mereka dikaruniai anak pertama tahun 1960, dan anak pertama beliau adalah Bang Kica. Pada kesempatan ini Bang Kica ingin sharing sesuatu yang sifatnya sangat personal, yaitu sharing tentang kedua orang tua Bang Kica, yaitu Bapak Haji Yurnalis dan Ibu Hajah Nurni, dan sesuatu yang sangat personal sejatinya juga berlaku universal. Tapi Bang Kica berharap mudah-mudahan para sobat jelata bisa mengambil hikmah dari sharing yang akan Bang Kica ceritakan, yaitu tentang kedua orang tua Bang Kica. Selamat mengikuti. Ya, sebelum Bang Kica bercerita atau sharing soal kedua orang tua Bang Kica ingin memberi dulu latar tentang mereka berdua. Bang Kica adalah anak sulung dari 4 bersaudara dan satu-satunya laki-laki. Beliau tentu menjadi anak yang sangat dimanjakan karena statusnya sebagai satu-satunya anak laki-laki di keluarga tersebut atau di keluarga mereka. Sementara ibu Bang Kica adalah anak kedua dari 4 bersaudara dan satu-satunya perempuan, sehingga atau dalam adat masyarakat Minang yang matriarkal, tentu kehadiran ibu Bang Kica sebagai satu-satunya perempuan sangat-sangat ditunggu, sangat-sangat dinanti-nantikan, sangat-sangat dihargai oleh keluarga besar Bang Kica. Kenapa?
karena ibulah nanti yang akan menjadi penerus generasi. Ayah Bang Kicca sebagai satu-satunya anak laki-laki tidak menamatkan sekolah dasar atau sekolah rakyat namanya saat itu, karena pada saat kecil beliau sudah diajak berniaga atau berjalan ke sana kemari oleh pamannya. Sementara Ibu Bang Kicca adalah seorang anak yang boleh dikata sangat pintar dan punya keinginan yang keras untuk sekolah. Namun keinginan tersebut terpaksa berhenti pada saat beliau tamat SMP, karena menurut pandangan pamannya yang dalam standing posisi di masyarakat Minang adalah nenek mama sang penentu, maka sebagai satu-satunya anak perempuan di keluarga tersebut, Ibu Bang Kicca tak perlulah melanjutkan pendidikan yang ke jenjang yang lebih tinggi. Cukup melengkapi pendidikan atau menamatkan pendidikan di SMP dan melengkapinya dengan pendidikan keterampilan seperti memasak dan menjahit. Dan pada zamannya apa yang telah diputuskan oleh paman, mama harus diterima. Sehingga mau atau tidak mau, rela atau tidak rela, Ibu Bang Kicca menerima keputusan tersebut. Meski belakangan kami sebagai anak-anaknya tahu bahwa ibu sangat dendam karena dia tidak diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Dan karena dendam tersebutlah ibu mendorong anak-anaknya, tidak hanya anak laki-laki, semua anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Karena dari awal ibu yakin bahwa yang bisa merubah nasib, yang bisa memudahkan kehidupan adalah pendidikan. Itu latar belakang ayah dan bunda. Tetapi yang Bang Kicca ingin sharing pada kesempatan ini adalah soal bagaimana bunda Bang Kicca, utamanya ayah Bang Kicca, mengambil satu keputusan yang sangat drastis pada awal-awal pernikahannya. Seperti yang Bang Kicca uraikan di awal, bunda Bang Kicca menikah di tahun 1959. Dan pada Maret, tepatnya akhir Maret tahun 1960, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki, yaitu Bang Kicca. Pada saat awal-awal pernikahan, Ibu Bang Kicca tinggal atau berdomisili di Bukit Tinggi, sementara ayah yang seorang pedagang berdomisili di Riau. Jadi mereka tidak tinggal bersama. Sebenarnya ayah sangat ingin mengajak ibu untuk mengikutinya di Riau Pekanbaru, tetapi karena Ibu Bang Kicca adalah satu-satunya perempuan yang dalam masyarakat Minang, anak perempuan adalah limpapeh rumah gadang. Artinya anak perempuan harus tinggal di rumah, samping sebagai simbol dari keluarga bahwa masih eksis keluarga tersebut. Tentu Ibu Bang Kicca juga harus mendampingi ibunya, yaitu nenek Bang Kicca yang kebetulan sudah tua. Jadi begitulah di awal-awal kehidupan ayah dan bunda Bang Kicca, meski sudah berumah tangga tetapi tidak tinggal secara terus-menerus bersama. Ayah sebagai seorang pedagang mengadu untung nasib di Pekanbaru, sementara ibu sebagai satu-satunya anak perempuan harus stay tinggal di kampung halaman, yaitu di Bukit Tinggi. Nah, pada saat Bang Kicca lahir, yaitu di tahun 60, sudah mulai sesuatu hal yang dilematis dihadapi oleh ayah Bang Kicca dan ibu Bang Kicca. Tentu membesarkan anak seorang diri sungguh sangat berat dari sisi ibu Bang Kicca. Dan dari sisi ayah Bang Kicca, sebagai seorang ayah baru, tentu setiap hari pikiran, rasanya dihantui oleh rasa rindu yang dalam, bukan hanya kepada istrinya, tapi juga kepada anaknya.
di tahun 61 atau awal-awal tahun 62, Ayah Bang Kica mengambil satu keputusan yang luar biasa drastis, yaitu dia berhenti berprofesi sebagai seorang pedagang demi untuk mendampingi istri dan anaknya. Karena pada tahun 61 Bang Kica sudah mendapatkan seorang adik perempuan, dan Ayah Bang Kica beralih profesi menjadi seorang petani. Satu profesi yang selama ini belum pernah digelutinya. Meski keluarga besarnya adalah petani, tapi sebagai seorang anak laki-laki satu-satunya, tentu kemanjaan dan hak-hak istimewa dia dapatkan. Satu hak istimewa itu adalah tidak perlu bercapek-capek berlelah-lelah di sawah, di ladang untuk membantu keluarga besarnya. Lalu menjadi petanilah Ayah Bang Kica sampai berturut-turut mereka mempunyai 6 orang anak, 2 laki-laki dan 4 perempuan. Dan dengan bertani, alhamdulillah, semua anak-anaknya atau 5 di antara 6 anak-anaknya berhasil menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi. Alhamdulillah. Dan semua itu dibiayainya dengan bercapek-capek, berlelah-lelah menjadi petani. Dan ada satu hal yang juga cukup menarik untuk Bang Kica ceritakan, bahwa keseharian Ayah Bang Kica adalah ayah yang sangat hangat, ayah yang sepanjang yang Bang Kica tahu tidak pernah marah, baik yang sifatnya narasi, apalagi yang sifatnya fisik. Hidup meskipun dalam kesederhanaan, penuh dengan kehangatan, candaria dan tawa. Itulah ayah. Sementara ibu adalah seorang anak satu-satunya perempuan di keluarga dan sangat ambisius, ingin sekali melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, tapi karena keadaan orang tua atau keluarga besar yang tidak menginginkan, karena beliau satu-satunya perempuan, maka mau tidak mau, rela atau tidak rela, suka atau tidak suka, beliau tetap harus menerima keputusan keluarga besar, tetapi dengan dendam kesumat di hati. Dendam bahwa dia sebenarnya ingin untuk melanjutkan, tetapi pada saat itu dia tidak punya pilihan lain. Dan dendam tersebut selalu dia pelihara dan dia balaskan pada saat anak-anaknya. Dia dorong seluruh anak-anaknya untuk belajar yang benar, berpendidikan setinggi mungkin. Dan alhamdulillah Bunda Bang Kica berhasil melakukannya. Demikian sharing pendek soal ayah dan Bunda Bang Kica. Mudah-mudahan sharing ini bisa, atau kita bisa mengambil hikmah bahwa banyak hal yang orang tua kita lakukan dan semuanya mereka lakukan untuk kita. Dan mari kita contoh, kita lakukan hal yang sama kepada anak-anak kita. Karena itulah seharusnya tugas peradaban kita sebagai seorang manusia, dan itulah seharusnya tugas kita sebagai makhluk ciptaan Allah, itu buat generasi mendatang jauh lebih bagus, jauh lebih baik dari keadaan atau generasi kita saat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia dari Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir.